Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, kembali lagi di channel tercinta kita SMP IT Rahmania Boarding School. Dengan saya siapa lagi kalau bukan dengan Kadudai Blaung. Yo, masih di channel kita, channel SMP IT Rahmania Boarding School ya. Perkenalkan, nama lengkap kakak adalah Rahadian Triwahyudi. Adik-adik biasa memanggil Kadudi atau Kadudai Blaam. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini masih dipertemukan masih dengan channel yang terbaik, yang terbagus ya. Channel SMP IT Rahmania Boarding School. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan ya untuk menghadapi pandemi ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Adik-adik semuanya di masa pandemi ini mungkin bosan dengan kegiatan yang hanya berkutat dengan dunia gawai, gadget. Maka dengan itu kami, kakak pembina, membuat sebuah karya yang hari ini akan kita praktekkan langsung. Dipraktekkan langsung. Di mana? Tentu di channel SMP IT Rahmania Boarding School. Yo. Oke, baiklah. Adik-adikku semua, karena pemuda bangsa yang giat bekerja seperti adik-adik di rumah ini mungkin semangatnya harus tetap dijaga. Nyapu, ngepel, bebersih rumah itu harus kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan kita ya. Pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, lalu percaya diri, semangat, ya, inovatif dan memiliki kesetiakawanan sosial, ya. Tentunya ini dibutuhkan oleh semua bangsa dan negara dan tentu oleh kita agama kita sendiri. Baiklah, ya. Hari ini apa sih sebenarnya? Kita akan buat apa, ya, di channel terbaik ini? Baiklah, hari ini kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat sebuah kemoceng. Tahu kemoceng? Ya. Kemoceng itu digunakan untuk bebersih. Ya. Baiklah. Tanpa berpanjang kali lebar, kali tinggi, kali semuanya, kali ciliwung kalah panjang juga. Kita langsung pembuatannya. Cekidot. Yups. Tadi kakak kan sudah bilang kita akan membuat sebuah kemoceng untuk membersihkan debu dan segala macam. Tapi ingat, sebelum dimulai kita akan membutuhkan yang namanya alat dan bahan. Alatnya apa aja ya? Alatnya gampang kok. Cuman kita butuh palu, paku, gergaji, papai bukan ya. Baiklah, kita akan membutuhkan alat di tangan kakak sudah siap. Apa aja sih? Kakak akan presentasikan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah stik kayu, bambu. Itu boleh dipergunakan supaya nanti gagang yang dipergunakan bisa untuk mengeceng. Nggak usah panjang-panjang ya, cukup sekitar 30 cm ya. Baiklah, yang kedua yang udah pasti adalah tali plastik ya. Orang Indonesia nyebutnya tali rapia. Iya, tali rapia ya, tali plastik, bukan tambang ya. Tambang buat jemuran, ini juga tali jemuran juga, tapi ini tali rapia ya. Nih, tali rapia ya. Warna-warni boleh ya. Baiklah, selanjutnya adalah gunting ya. Lalu kita gunting di sini pakai gunting apa aja? Ingat, jangan gunting rumput atau gunting seng. Susah nyarinya ya. Beli ke material dulu ya. Lalu berikutnya peniti ya. Ini peniti gunanya untuk apa? Nanti akan dibahas oleh kakak. Ini peniti untuk apa? Buat nyangkutin nemtek? Bukan. Buat nyangkutin nempel? Bukan juga. Rahasia negara. Baiklah, kita akan gunakan bagaimana ini semua bekerja dengan baik. Berarti kita selanjutnya langsung ke cara pembuatan cekidot. Oke. Baiklah adik-adikku. Pertama-tama kita akan langsung masuk ke cara pembuatannya ya. Caranya adalah nih tali rapia atau tali plastik. Kalian ambil itu sepanjang kurang lebih ya 2 meter ya. 2 meter boleh. Nih kakak akan praktekkan ya. Kalian bisa ambil dari ujung sini. Ini insya Allah sekitar 1 meter. Lalu bentangan lagi sekitar 1 meter. Jadi 2 meter ya. Oke, lalu pergunakan gunting untuk memotongnya ya.
Oke. Setelah ini, baiklah. Ini sudah ada sekitar kurang lebih 2 meter. Lalu cari ya pohon ataupun tembok kecil digunakan untuk membentang. Boleh pakai jemuran, antar tiang, antar pohon. Jangan pohon toge, nggak muat, nggak bisa, ntar patah ya. Pohon jambu, pohon mangga boleh. Nah, di sini Bapak mempraktekkan ada sebuah pohon ya, pohon ketapang. Kita bisa lihat ya, digunakan set. Lalu dibentangkan, ingat diikat dengan cara tali sepatu. Kenapa? Nanti memudahkan ya. Set. Lalu diikat, hop. Sudah kencang, lalu bentangkan. Set. Ke sisi satunya lagi ya. Setelah sisi satunya lagi, maka terbuatlah sebuah bentangan tali untuk kita melakukan tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah bagaimana kita merangkai tali rapia tersebut untuk menjadi kemoceng. Untuk itu, siap-siap. Sekarang kalian adik-adik semua silakan bentangkan dulu. Siapkan alat-alatnya. Kita persiapkan untuk penggunaan alat yang belum kita gunakan apa aja. Cekidot langsung ke selanjutnya. Oke, adik-adik, kita lanjut lagi setelah kita membentangkan tali rapia ke satu sisi, dari satu sisi ke satu sisi ya. Selanjutnya adalah kita membuat bulu sintetis atau bulu buatan kemocengnya ya. Yaitu kalau kemoceng asli kita menggunakan bulu apa? Adik-adik pasti tahu? Ya, betul. Bulu tirek ya. Salah, bukan bulu tirek ya. Bulu kuku bukan ya. Yaitu bulu ayam, angsa ya. Itu dipergunakan. Kalau yang hari ini kakak praktekkan, kita akan menggunakan tali rapia, masih menggunakan tali rapia. Kalian potong itu ukuran 25 sampai dengan 30 cm ya. Kalau pakai menggunakan meter panjangan, berarti ngukur tanah ya adik-adik. Baiklah, nih kakak sudah siapkan, potong ya seperti ini, masih dipergunakan. Potong bagi 2 set ya, maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu terus adik-adik kira-kira jumlahnya seperti apa ya, potong lagi ya. Nah, sudah dapat seperti ini ya adik-adik, yaitu ini diikatkan di bentangan tali rapia yang sudah kakak buat tadi ya. Next, ayo. Nih, ini adalah bentangannya. Cara mengikatnya adalah, perhatikan ya. Cara mengikatnya adalah pertama bagi 2 nih, bagi 2 ya. Lalu kesiniin, nih bagi 2, lalu disatuin, lalu dimasukkan, tarik set. Nah, tuh. Nih, jadi seperti ini, kayak seperti simpul dasi tuh. Tinggal ditarik ke bawah. Mau begini adik-adik bagaimana enaknya? Nih, tinggal gini, sekali lagi. Nih, bagi 2 ya. Bagi 2, masuk ke sini. Tarik ke sini, diketengahin. Set, nih. Tarik ujungnya, lepas, set. Set, tarik. Nih. Jadi 2, sekali lagi. Kita menggunakan warna yang berbeda ya, supaya jelas. Perhatikan ya. Bagi 2, set. Masukin. Set. Tarik, set. Bawahin, jadi 3. Nih. Ya. Ini adalah nanti adik-adik bisa membentangkannya sepanjang tali ya, 1 atau 2 meter. Tadi diperbanyak jadi kayak gini ya, nanti dibuatnya rapet ya. Perhatikan. Lalu kita lihat di sini, kita tarik ke sini, set. Nah, ini adalah kakak sudah tadi membuatnya seperti ini ya, tuh jadinya panjang dengan bervariasi warna. Jadi kita memudahkan untuk proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya apa ya? Baiklah, proses selanjutnya satu alat yang belum kita gunakan. Apaan yang belum kita gunakan? Nah, kita menggunakan yang namanya peniti. Nih, peniti gimana? Kak, menggunakannya, penitinya dibuka, set, dilurusin ya. Perhatikan.
ya, kita langsung menuju ke salah satu contoh di paling ujung warna biru. Jadi seperti ini, lalu dengan perlahan ditusuk lalu ke bawahin. Terus sekali lagi tusuk ke bawahin, sehingga dia membentuk pola seperti rambut. Nggak perlu halus-halus ya, nggak perlu halus-halus ya, boleh seperti bulu sintetis. Ini untuk menghasilkan bentuk bulu atau rambut seperti bulu aslinya, untuk mempermudah kita proses pembersihan. Kenapa tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis? Supaya debu gampang terhapus atau terbebas dari benda yang menempel. Perhatikan, set set, terus lakukan ya. Hati-hati dengan tangan yang nanti ketusuk. Perhatikan, boleh menggunakan telunjuknya atau ininya, boleh menggunakan selotip kertas atau selotip plastik supaya nanti tidak tertusuk langsung ke kulit ya. Waspada, hati-hati, bekerja dengan baik dan teliti. Perhatikan ya, kakak sudah seperti ini. Nah, nanti semuanya yang kalian buat wajib dibuat seperti ini, halus. Jadi hasilnya dia tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kalau masih terlalu tebal, boleh diperhalus lagi dari atas. Ya, dari atas kita tarik seperti ini, masih menggunakan ujung putih. Nah, inilah fungsi dari peniti tersebut ya. Set, terus. Set, kalau merasa sudah yakin tidak terlalu tebal dan tidak tipis, nah, next pindah ke sampingnya. Buat baru boleh. Kalau mau cepat, dua-duanya tusuk, tarik ke bawah bareng-bareng ya. Tuh ya, terus. Jadi mempermudah kita untuk pengerjaan. Next, tuh. Nah, jadi seperti ini ya. Perhatikan, boleh dilihat ya. Gimana selanjutnya? Cekidot. Alhamdulillah masih berlanjut kita untuk pembuatan kemoceng ya. Setelah tadi cara pengikatannya, yang harus diperhatikan adalah harus kencang. Cara simpulnya yaitu ditarik supaya kencang, supaya apa? Menghasilkan ikatan yang kecil. Jadi mempermudah dan memperhalus ya. Kita lihat di sini ya. Ikatannya ya, yang di sini harus kencang ya. Jadi supaya menghasilkan simpul yang kecil. Selanjutnya adalah untuk pensayatan ya, atau penganyaman, dianyam ya, itu menggunakan tadi peniti itu supaya halus. Kenapa? Nanti akan menghasilkan bulu-bulu yang baik ya, jadi nggak kasar. Jadi kalau dia besar seperti ini masih kaku, maka kemocengnya tidak lemas atau tidak berfungsi dengan baik untuk menyapu atau membersihkan si kotoran ya. Kita lihat di sini adik-adik, perhatikan simpulnya harus kecil, harus bagus ya. Perhatikan lagi di sini, ini masih besar, kita kecilin lagi dengan cara mengikat ya, dengan cara mengikat untuk mengencangkan supaya simpulnya menjadi kecil. Tuh, perhatikan, tuh dikecil lagi. Nah, ini bedanya ketika adik-adik tuh, perhatikan nih bedanya. Yang belum ditarik kita harus tarik lagi, kecilin lagi ya, tarik lagi tuh, untuk menghasilkan simpul yang kecil dan bagus. Selanjutnya untuk penggunaan stick ya, ini di sini kakak mempergunakan stick drum ya. Untuk kalian mempraktekkan jangan pakai ini. Kenapa? Karena teksturnya ini licin. Ketika nanti kalian mengikat maka akan turun. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikat dengan baik. Pergunakanlah bambu. Bambunya juga boleh kalian serut kecil, nggak terlalu besar. Yang penting diameter. Diperhatikanlah diameter. Jangan pergunakan lagi stick drum atau stick karena ini permukaannya licin, susah untuk diikat. Baiklah, selanjutnya bagaimana, Kak? Selanjutnya adalah tadi yang sudah di ujung ya, masih terbentang ujung. Yang di ujung kita ambil, lalu perhatikan dari ujung sini ya, pergunakanlah simpul mati ya, atau diikat dengan cara diikat mati. Set ya, perhatikan ya. Boleh 1 kali ya, ataupun 2 kali ya. Yang penting adalah gunanya untuk mengencangkan di awalan ya. Apa di sini kakak di sini mempergunakan 2 kali ya. Lalu dari sini ya, perhatikan kita gulung dulu. Nah, ini karena ini tadi nih menggunakan stick drum ini licin, dia nggak bisa terhandle atau tergigit dengan baik, maka kita harus pelan-pelan menggulungnya ya.
menggulungnya. Set. Ya, perhatikan. Lalu terus ya, kita bentangkan dulu supaya kencang. Nah, kita putar. Nih, tuh. Nah, ini maaf nih karena teksturnya licin ya. Teksturnya licin, terus tuh. Terus sampai kita mendapatkan ya, teksturnya di sini sampai kita mendapatkan ikatan yang sempurna. Ya. Oke, untuk pemutaran ya, perhatikan untuk posisi bulunya ya, atau bagian bawah yang sudah kita rajut, ini posisinya harus ke atas. Jadi nggak boleh ke bawah. Kenapa? Nanti akan kejepit oleh gulungan selanjutnya. Jadi otomatis kalian harus dikatasin dulu. Perhatikan, lalu diputar. Terus anak-anak terus ya. Terus ini pokoknya kuncinya adalah tangan kiri untuk ya menekankan ke depan. Terus digulung sampai ke bawah. Terus perhatikan ya. Terus ini ada masuk ke sini, kedepanin lagi, lalu kedepankan lagi, terus ingat posisi di bawahnya. Nah, makanya gunakan simpulnya supaya kecil, supaya mempermudah kita untuk melihat apakah kita sudah masuk ke dalam tali selanjutnya nih. Kita sudah masuk tali selanjutnya ya, dikedepanin lagi untuk selalu ya, perhatikan untuk terus ya. Makanya tali satunya harus terikat oleh pohon supaya mengencangkan pada saat kita pemutaran. Sekali lagi, terus nih ya, terus ya, perhatikan. Ingat tangan kiri tuh untuk merapikan bulu ya, nah, yang nempel ke selanjutnya ya. Perhatikan lagi, terus ya, tangan kiri lagi, kedepanin lagi, ambil kiri lagi ya, supaya bersabar karena memang ini panjang karena menghasilkan kemoceng yang besar, bagus ya, semakin bagus. Nah, perhatikan lagi ini bulunya dia ke bawah, tangan kirinya masuk, set, lagi, potong lagi, set, supaya dia teratur, nggak ke udah. Terus perhatikan juga arah gulungannya, set, ambil lagi, set, terus, set, lagi, tuh tangan kiri seperti biasa, ambil lagi, set, ambil lagi. Jadi kita lapi terus supaya ini posisi kencang nih, ditarik ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kalau kendor nanti hasilnya dia akan nggak ngikat ya, dia nggak akan ngikat di sini. Terus tuh, terus ambil biru, set, ambil biru, set, ambil biru lagi, set, ambil biru, iya. Terus adik-adik semua perhatikan pelan-pelan dengan sabar, kuncinya di sini sabar ya pengerjaannya untuk menghasilkan hasil yang terbaik ya. Set, terus set, perhatikan lagi kirinya lagi, terus kirinya lagi dijaga, tangan kirinya. Terus nanti kalau udah ini bisa dipercepat terus ya. Terus hati-hati ya, jangan terlena tangan kirinya untuk dipergunakan ya. Allah menciptakan tangan dan kiri, insya Allah semua bermanfaat. Terus ya, perhatikan ini ya, perhatikan terus ya, lihat lagi kiri, terus ya sampai kita menemukan ujung ya. Perhatikan terus, sedikit lagi, hop ya, lalu kita kunci ya, lalu kita potong sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini di ujung pangkal pohonnya kita potong ya. Nah, perhatikan, lalu dirapikan dulu sebelum ngikat nih, supaya apa? Supaya bulu yang kita rajut ini terlihat bagus ya, tidak ada yang. Nah, tuh. Next. Lalu gimana? Terakhir ya, kita ikat secara dikunci, yaitu menggunakan simpul mati ya. Perhatikan.
Digunakan simpul mati. Nih, tinggal ikat ya. Hop. Hop, dikencangkan. Hop. Ya lagi. Kita kencangkan lagi. Hop. Ya. Oke, lalu kita rapikan kemoceng ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, sah. Kita seperti hairstyle ya. Jangan lupa biar lurus pakai pomade. Ya, pakai pomade biar lurus ya kemocengnya. Ya, supaya terlihat. Kita lihat di sini ya, untuk menghasilkan kemoceng yang bagus, halus-halus seperti ini, dan jadilah ikatan bunga. Salah ya, kemoceng ya. Ini kemoceng untuk kita membersihkan kotoran ya, debu di mobil, di rumah. Dan alhamdulillah sebagai anak pramuka kita tidak boleh mati akan kreativitas. Lalu dengan berakhirnya pembuatan kemoceng ini sudah jadi, alat-alat tolong disimpan kembali, dirapikan kembali ya, supaya tidak tercecer dengan baik, sampah-sampahnya dirapikan. Dan dengan berakhirnya pembuatan dan jadinya kemoceng ini, maka selesai sudah channel hari ini, yaitu membuat sebuah kemoceng yang insya Allah kemoceng ini nanti kalian simpan dan pergunakan di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol COVID-nya dijalankan, cuci tangan, apalagi jaga jarak, lalu menggunakan masker. 3M-nya diperhatikan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 pada Indonesia tercinta ini. Anak-anak, adik-adikku semuanya, terima kasih, tetap semangat, stay healthy, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.